بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita akan melanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin dan masih dalam bab tentang Al-Quranul Karim. Dan bab ini juga penting untuk kita baca, kita fahami, karena insya Allah 2 hari lagi, sehari 2 hari, 1 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dan dikerjakan di bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menutup buku-buku hadisnya. Beliau hanya membuka Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Maka kita perlu memotivasi diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memotivasi diri kita dengan membaca hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, keutamaan membacanya, keutamaan mempelajarinya. Dan ikhwani fillah, juga saya ingatkan salah satu cara kita nanti di bulan Ramadan untuk akrab dengan Al-Quran itu, salah satu tipsnya adalah letakkan gadget kita ini jauh dari kita. Ini gadget atau HP, letakkan di tempat yang jauh dari jangkauan kita kalau kita mau akrab dengan Al-Quran. Karena kalau ini sudah di tangan kita, ya wassalam, waktu kita akan terbuang untuk membaca apa yang ada di dalamnya. Kalau bisa itu kita punya komitmen, saya buka gadget itu, HP saya hanya pukul sekian. Itu salah satu tip praktis. Kalau ini dibawa terus, wassalam sudah. Akan kesedot, akan termakan waktu kita dengan membaca WhatsApp. Kadang isinya beritanya ma'yanfa', kila wa qala, jari ini katanya, fitnah dan lain sebagainya. Belum lagi setelah buka WhatsApp, buka Facebooknya, nanti buka Instagramnya, buka sak jam 2 jam buka ini, ma'yanfa'. Kecuali kalau kita memang orang yang tidak bisa jauh dari ini karena harus berkomunikasi terus dengan orang, itu lain lagi. Tapi itu pun harus betul-betul dikontrol. Jangan sampai waktu-waktu kita lebih banyak membaca apa yang ada di dalam alat komunikasi kita daripada membaca Al-Quran. Kita lanjutkan kajian kitab Dalilus Sa'ilin. Terakhir kita membaca apa yang diriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di mana beliau
menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sebagai sumber bacaan, tapi juga sebagai sumber ilmu. Beliau mengobati dirinya pada saat itu dengan Al-Quran, lalu beliau mengobati dengan air, lalu dengan madu, dengan minyak zaitun. Ya, ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kenapa beliau mengobati dengan air? Karena beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang barakah. Air hujan itu mubarak, berkah. Itu kalau air hujan murni ya, belum bercampur dengan air-air ya, kecuali turun hujan masuk genteng, keluar dari genteng itu sudah bukan air hujan, itu air hujan yang bercampur dengan segala sesuatu. Dari ayat ini beliau pun meminum air hujan. Kemudian beliau menggunakan madu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fihi syifaa'un linnas. Allah menyebutkan bahwa di dalam perut lebah itu, yakni madu, itu ada obat bagi manusia. Maka dia pun menggunakan madu, kemudian dia menggunakan zaitun berdasarkan firman Allah, min syajaratin mubarakatin zaitunah. Ya, kemudian beliau pun alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bagian dari pengobatan yang dianjurkan, bagian dari, bukan satu-satunya obat. Ya, jangan semuanya orang sakit diberi resep madu habatus sauda wis. Wong sakit ginjal, sakit ikbi wis ite minum madu habatus sauda selesai. Obatin Nabi. Ya. Padahal Nabi pun itu menggunakan berbagai macam resep. Silakan dibaca bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim tentang At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Ya, karena afwan beberapa di antara kita itu semua orang selalu dianjurkan madu dan zaitun. Nah, itu sahih betul. Ya, tapi jangan sampai hanya berhenti di situ. Dan orang sakit itu tidak hanya diberi obat, tapi juga butuh apa? Butuh diperiksa, mu'alaj. Ya, butuh diketahui apa sumber penyakitnya. Apa sumber penyakitnya, kemudian dosis pun itu harus terukur. Ya, madu harus terukur, semuanya harus terukur. Nah, kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, wafaqtu rabbi fi arba'. Pendapat saya diakui atau sesuai dengan firman Allah, atau Allah itu membenarkan pendapat saya dalam 4 hal. Yakni Umar bin Khattab memberikan saran kepada Nabi, lalu turun ayat untuk membenarkan saran tersebut, menguatkan saran tersebut. Dan Umar bin Khattab ini memang dia punya kelebihan, ya, firasat yang sangat kuat. Firasatnya itu banyak benarnya. Ini yang disebut ittaqu firasatal mu'min. Ya, berhati-hatilah dengan firasatnya orang beriman. Beliau seringkali mempunyai firasat-firasat yang memang itu benar, tapi bukan dukun, beda dengan dukun. Kalau dukun sama jin dia. Satu, yang kedua dukun kerjaannya ya maksiat. Kalau orang sudah berprofesi dukun, insya Allah jauh dari Al-Quran. Al-Quran hanya dibuat untuk mengelabui manusia. Wafaqtu rabbi fi arba'. Qultu ya Rasulullah, ala nattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Yang pertama, saya pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kita tidak menjadikan makomnya Ibrahim ini sebagai tempat sholat?
Maka Allah menurunkan ayatnya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian wa qultu ya Rasulullah, saya juga pernah berkata kepada Rasulullah SAW, inna nisa'aka yadkhul alaihinna albirr wal fajir. Ya Rasul, istri-istrimu itu bertemu dengan mereka orang baik juga orang fajir. Semua orang bisa melihat. Falau amartahun ayyahtajibna, kalau seandainya engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk berhijab, maka Allah pun menurunkan ayatnya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan jika kalian wahai kaum muslimin bertanya kepada mereka, meminta mereka sesuatu mata'an, maka mintalah dari balik tabir. Kemudian walamma ijtama'a ala Rasulillah sallam nisa'uhu fil ghira faqultu, ya. Begitu juga ketika istri-istri Nabi pernah mengalami atau merasakan kecemburuan dan mereka berkumpul, maka aku pernah mengatakan kepada mereka, Allah itu akan mengganti atau memberikan ganti kepada Rasul kalau kalian diceraikan oleh Rasulullah, dan Allah akan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Pernah mengalami semacam ngambek wanita, hatta istrinya Nabi, ya, bukan malaikat. Ada ghira, ada kecemburuan, ada kemarahan, ya manusia. Maka Umar memberikan ancaman, itu jangan macam-macam kalian ini. Perkataannya Umar itu kemudian dikuatkan, atau Allah menurunkan ayat hampir sama dengan perkataannya. Kemudian tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ila akhiril ayah, falamma sami'tu hadzal injaz fi khalqil insan qult. Umar bin Khattab ketika mendengarkan ayat ini, dia spontan mengucapkan apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika dia mengucapkan itu, Allah menurunkan firman-Nya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini beberapa hal dari Umar bin Khattab yang mendapatkan pengakuan dan legitimasi pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah azallahu ayyakum, di sini disebutkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempelajari dan menghafalkan Al-Qur'an. Mereka orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an itu tidak lebih dari 10 ayat, sampai 10 ayat itu mereka fahami dan mereka amalkan. Jadi mereka menghafal, diamalkan, difahami, diamalkan. Oleh karena itu ada sahabat Nabi Ibnu Umar atau Umar bin Khattab menghafalkan surat Al-Baqarah itu 2 tahun. Bukan karena tidak mampu menghafal dengan cepat, tapi metode mereka seperti ini. 10 ayat dihafal, dipelajari, difahami, diamalkan. Belum diamalkan, tidak mau nambah mereka. Kemudian kata para ulama, nanti setelah kalian, yakni perawi yang meriwayatkan bagaimana para sahabat menghafalkan Al-Quran ini, beliau mengatakan nanti setelah mereka akan datang orang-orang yang menerima Al-Quran, artinya menghafal Al-Quran seperti orang yang minum air seteguk. Artinya dia menghafal dengan cepat, akan tetapi tidak, hafalannya itu tidak melewati kerongkongannya. Faham maksudnya? Dah sampai ke sini.
Sehingga terlihat para penghafal Quran justru menjadikan Qurannya sebagai apa? Sebagai alat untuk memperkaya diri. Mereka menjadikan bacaan Al-Quran sebagai alat untuk mempopulerkan dan mengeruk kekayaan manusia. Dan apa yang disebutkan ini sadaq, sudah terjadi dan benar. Mereka mampu menghafal. Sekarang orang menghafal Quran 2 tahun, 1 tahun, berapa bulan ada yang bisa menghafal. Dan itu bagus, tapi dengan catatan, tanamkan kepada putra-putri kita menghafal Al-Quran. Kawan-kawan kita, antum menghafal Al-Quran agar antum menjadi ahlul Quran. Antum punya karakter Al-Quran. Jangan sampai dijadikan sebagai sarana untuk mengeruk kekayaan. Karena itu sudah diingatkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dan ini nyata ya ikhwan. Kasusnya muncul. Ahlul Quran diundang, persyaratannya pesawat harus H, hotel harus H. Ya, ente penyanyi apa ahlul Quran? Dan saya selalu mengatakan kepada takmir atau siapapun, ustadz, dai, ahlul Quran yang kemudian meminta sarana-sarana mewah, wallahi jangan dipanggil. Kalau saya pribadi, saya ketua takmir, saya tidak ridha manusia-manusia seperti ini berbicara di hadapan umat agama. Dan ini terjadi ya. Terjadi ya akhi. Ada yang minta 2 jam puluhan juta. Ya Allahu Akbar walillahilhamd. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Dan godaan ahlul Quran lebih berat ya ikhwan. Godaannya mana? Ya niat ini Pak. Makanya kita berharap anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Kita jadikan mereka. Alhamdulillah sekarang imam-imam kita, anak-anak, adik-adik kita. Tapi diingatkan terus mereka. Apalagi yang punya suara indah, apalagi yang sudah mendapatkan sanjungan dan pujian. Ya Allah, ente zain. Oh ya akhi, ngaji terus ya. Terus ingat. Karena disitulah setan bermain. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa di hari kiamat yang pertama kali disiksa siapa? 3 golongan. Salah satunya ahlul Quran. Pertama kali disiksa sebelum yang lain. Kenapa? Karena mereka menjadikan Qurannya sebagai sarana untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Berat. Maka niat. Kita ingatkan saudara-saudara kita, putra-putri kita. Karena semua manusia tidak terkecuali, ya, kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Kotoran itu sudah diangkat oleh malaikat Jibril ketika beliau usia sebelum balik, kemudian ketika Isra wal Mi'raj itu dibersihkan terus. Kita orang belum. Hubbud dunya wa hubbul madah itu ada dalam setiap orang. Cinta dunia, cinta pujian, cinta popularitas, semuanya ada. Tak terkecuali wala ulama. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk mujahadatun nafs, jihad melawan hawa nafsu terus menerus. Nafsu ini yang paling berat ya akhi. Kalau ini belum ditaklukkan, jangan bicara musuh di luar. Kizib. Nanti akan jatuh pada perbuatan dusta. Jihad, sholat subuh jam 7 isu, wes ojo jihad Pak. Ya, sudahlah. Quran tidak tahu dibaca. Jihad akhlaknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Jaga mulut saja tidak bisa. Ya akhi, taklukkan nafsu antum. Termasuk ketika kita memperoleh ilmu dari Al-Quran, dan ini perlu kita jaga. Maka benar apa yang diucapkan oleh ulama salaf ya kawan. Subhanallah, kalau kita membaca perkataan-perkataan salafus saleh, antum bisa lihat bagaimana ungkapan-ungkapan mereka itu akan terjadi sesuai dengan realita yang mereka sampaikan. Dan ini diantara keunggulan salaf. Dan itu firasah. Mereka ketika mengatakan nanti akan muncul, itu bukan kemudian seperti tadi yang saya katakan, ya, menebak-nebak yang gaib lah. Tapi semacam dapat firasat atau juga berasal dari ilmu yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW.
Tapi firasat seorang mukmin itu ada. Kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang diberi wahyu setelahku, itu adalah Umar. Karena seringnya firasat-firasatnya itu benar. Tapi tidak ada lagi yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Kemudian kana Sayyiduna Umar al-Khattab yamshi bil-laili fasami'a rajulan yaqra' surah wat-tur wa kitabin mastur ila qouli ta'ala inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an pernah melewati seseorang membaca di malam hari surat At-Tur. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala inna 'adzaba rabbika lawaqi', pingsan, Pak. Pingsan. Kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang tegas, keras pada tempatnya. Tapi dia akan jatuh tersungkur ketika dihadapkan dengan ayat-ayat Allah. Lembut ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan Umar itu terlihat dari wajahnya, di bawah matanya itu ada garis hitam, Pak. Itu karena sering menangis. Menangis bukan karena lihat film, bukan karena lihat sinetron kayak gitu orang. Menangis karena mendengarkan ayat-ayat Allah. Menangis karena mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan beberapa kali beliau pingsan. Dan ada orang-orang seperti itu. Itu tergantung apa? Tergantung kondisinya. Ada orang yang sedihnya itu dengan menangis, ada yang pingsan, ada yang sampai tidak sadar diri, ada yang sedih tapi tidak sampai seperti itu. Intinya mereka itu apa? Betul-betul terpengaruh dengan Al-Quran. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca itu betul-betul mereka lihat sebagai sebuah kenyataan real. Ketika mendengar azab itu seakan-akan azab ada di depan mereka. Itu karena iman. Iman yang sudah menguasai diri kita itu akan menyatu dengan firman Allah. Semakin kuat iman seseorang, semakin mudah dia tersentuh dengan Al-Quran. Tapi semakin lemah iman seseorang, semakin susah dia tersentuh dengan Al-Quran. Dan Umar ketika jatuh sampai dia sakit beberapa hari baru dia bisa beraktivitas kembali. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah minum air kemudian menangis. Ma'an thumma baka fasa'ala ashabuh, kenapa engkau menangis? Ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Faqala tadhakkartu qaula Allah ta'ala wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'. Ketika saya minum air, saya teringat firman Allah ketika para penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga, wahai penghuni surga, tuangkan sedikit air kepada kami. Allahu Akbar. Ingat itu, nangis, Pak. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad, dan beliau salah seorang alim ulama, itu diceritakan juga, dikisahkan bahwa taubatnya beliau, ada mengatakan bahwa beliau itu dulunya adalah asian, seorang pelaku maksiat, bahkan pelaku kriminal. Dia taubat itu gara-gara mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Surat Al-Hadid. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang saatnya, belum datang waktunya bagi orang-orang beriman itu hati-hati mereka khusyuk, tunduk kepada Allah, tunduk ketika mengingat Allah? Apakah belum datang? Sampai kapan artinya? Kamu bersikap hatimu keras terhadap ayat-ayat Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, sampai kapan? Ayat ini kemudian membuat dia ketakutan, Pak, tersentuh.
Dan inilah ikhwani fillah, pelajarannya apa? Jangan pernah berputus asa menyampaikan kata-kata kebenaran atau kebaikan kepada saudara-saudara kita yang belum baik. Bisa jadi kata-kata kita yang kita ucapkan itu pada saat yang tepat. Bisa jadi kata-kata yang dulu sering kita ucapkan tidak mempengaruhi dia ya, tapi di saat yang tepat itu berpengaruh buat dia. Dan jangan pernah menvonis orang tidak akan mendapatkan hidayah. Wes gaya apa? Buat apa inting bicara sama dia, orang ini hatinya kayak watu. Sebatu-batunya hati manusia itu, dia tetap berpotensi untuk menjadi cair. Tidak ada yang mustahil untuk menerima hidayah dari Allah. Tidak ada yang mustahil. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, bahkan pemimpin para sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Bahkan Umar bin Khattab, orang-orang yang dulu benci dengan Rasulullah SAW. Bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi. Khalid bin Walid menjadi panglima perang di kelompoknya orang-orang musyrik. Tujuannya untuk membasmi Rasulullah dan para sahabatnya. Masuk Islam dan menjadi petinggi sahabat, pemimpin para sahabat, termasuk Fudail bin Iyad. Maka jangan pernah kita itu bisikan syaitan itu, tidak usah inti nasihati, tidak usah, percuma. Kata-kata percuma itu hati-hati. Bisa jadi itu bisikan syaitan agar kalimat-kalimat kebaikan tidak terdengar di telinga oleh saudara kita. Dan terkadang orang mendapatkan hidayah ikhwani fillah, terkadang bukan dari orang-orang yang terpandang. Terkadang orang itu diberi nasihat oleh ustadz, diberi nasihat oleh bla bla yang baik-baik, tidak mempan. Tapi ketika diberi nasihat oleh seseorang yang bukan ustadz, bukan syekh, mempan, terpengaruh. Hakadal manusia. Suatu saat ada kondisi di mana hatinya itu tidak bisa membohongi hati nuraninya. Ada saat kemudian nasihat itu betul-betul masuk. Ini yang kemudian jangan pernah kemudian kita vonis orang. Dan ceritanya bukan hanya pada Fudail bin Iyad, ya ikhwani fillah. Saya juga mendapatkan kisah dari seseorang ahli maksiat, nemen maksiatnya. Sudah main perempuan, khamar, bla, semuanya dilakukan. Antum tahu hidayah masuk kapan? Ketika dia sedang mau membangun tempat untuk berbuat maksiat. Dia nunggoni. Pada saat itu dia mendengarkan azan. Padahal setiap hari dia dengar azan tidak mempan. Tapi pada saat itu ketika dia mendengar azan, subhanallah, seperti azan itu merasuk di dalam dirinya dan kemudian diingatkan kembali atau diingatkan memorinya dengan hal-hal yang membuat dia itu ketakutan. Diingatkan tentang anak perempuannya, bagaimana kalau anak perempuannya menjadi wanita-wanita yang bermaksiat yang dia zinahi. Dia kemudian tobat dari panggilan azan. Jadi na'udzubillah, jangan pernah kita menvonis manusia tidak akan mendapatkan hidayah. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, Al-Quran ini adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita sikapi dengan adab, dengan etika. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka hendaknya dia menghadirkan bahwa dia sedang membaca firman Allah. Dia sedang berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang membaca perintah-perintah Allah, kata-kata Allah. Oleh karena itu, seseorang yang membaca Al-Quran, maka hendaklah dia membaca dalam kondisi yang paling sempurna. Ini yang afdal, ala akmalil halat. Kondisi yang paling sempurna itu min taharah, seperti bersuci. Dia dalam kondisi bersuci. Sekalipun membaca saja tanpa menyentuh
Membaca Quran tanpa menyentuh itu boleh bagi orang yang berhadas kecil. Artinya kalau seseorang hadas, buang air kecil, belum wudhu, dia boleh membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh. Kalau menyentuh hendaknya dia berwudhu, sebagaimana 4 madhab. Sepakat 4 madhab, menyentuh Al-Quran itu harus berwudhu. Mushaf ya, mushaf itu murni Al-Quran, dan itu memang sangat layak untuk diperlakukan seperti itu Al-Quran. Kita nyentuh Al-Quran jangan seperti nyentuh buku-buku yang lain. Itulah mengapa tidak elok Al-Quran kita letakkan di lantai. Ini isinya kalam Allah ya akhi. Maka hendaknya dia membaca dengan kondisi yang paling sempurna, min tahara wa istiqbalil kiblah, menghadap kiblat, sekalipun tidak wajib, tapi itu afdal. Kita membaca Al-Quran boleh tidak menghadap kiblat. Umpamanya di masjid ini orang duduk di sana menghadap sana, silakan. Tapi afdal, yang lebih afdal dia menghadap kiblat. Wa julusun fi adabin wa waqar, duduk dengan penuh penghormatan, dengan adab. Itulah mengapa ikhwani fillah, kalau kita baca Al-Quran, kalau tadi di bulan Ramadan ini sering-sering jauhkan ini, begitu juga ketika membaca Al-Quran, jangan ini di samping kita ya akhi. Kalau ini di samping kita terus aktif, baru bismillah sudah buka ya. Apalagi dibunyikan teng 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 tuh ya. 2 jam 3 jam di depannya Quran, itu ternyata baru bukan satu lembar, 1 halaman, belum tutup. Kakek baca, kebanyakan baca ini. Maka di antara adab, jangan berabes. Berabes itu melakukan hal yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran. Hormati Al-Quran, duduk dengan tenang. Maka salah satu caranya ini, kalau sudah membaca Al-Quran ditaruh di mana? Ya. Ditaruh di mana dulu? Insya Allah kita bisa khusyuk. Tapi kalau ini di samping, ya Allah, apalagi baca Quran nonton TV lo, sudah jangan. Maka Quran ini memang harus betul kita hormati. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Ini syarat ya akhwan. Dan orang ketika membaca Al-Quran digoda. Jadi syaitan itu akan menggoda kita untuk tidak membaca Al-Quran. Kita dipalingkan dari Al-Quran, dibuat kesibukan yang tidak bermanfaat sehingga kita berpaling dari zikrullah, dari membaca Al-Quran. Dan itu syaitan sudah menang itu. Karena membaca Al-Quran itu fadilahnya besar, berzikir itu besar, itu kunci-kunci surga. Dipalingkan kita. Kalau orang kemudian masih tetap membaca Al-Quran, syaitan tidak akan berhenti menggoda kita. Apa cara syaitan untuk menjadikan Quran ini tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan dosa? Digoda niat kita, digerakkan niat kita, dialihkan niat kita. Berhati-hatilah. Oleh karena itu, kata para ulama, kalau seseorang itu bisa menyembunyikan bacaan Qur'annya dan bisa untuk tidak dilihat orang ketika membaca Al-Quran, maka itu lebih baik. Khawatir dia jatuh pada perbuatan riya atau sum'ah, itu lebih baik, bukan harus ya. Kalau tidak ada kepentingan edukasi, kepentingan mendidik. Kalau kepentingan mendidik, kita perlu ditampilkan untuk memberi contoh pada anak-anak kita. Saya sering sampaikan, jangan sampai orang tua itu karena dia berprinsip ikhlas, dia tidak ingin riya, lalu tidak pernah memperlihatkan amal kebaikannya di depan anak-anaknya atau depan istrinya. Itu bisa digugat orang tuanya itu ketika orang tuanya menyuruh anaknya, ya, kenapa tidak baca Quran? Abi tidak tahu baca Quran, ya. Padahal abinya baca, tapi abinya ya itu keliru. Maka ikhlas itu bukan Anda harus bersembunyi terus, tidak. Ikhlas itu menjaga ini loh, menjaga hati. Hatinya hanya melihat kepada Allah, memperhatikan memperhatikan pandangan Allah. Dia tidak memperhatikan semua pandangan manusia.
Namun kenapa dianjurkan menyembunyikan, memelankan, bahkan membaca di tempat yang orang tidak tahu untuk menjaga? Karena kita ini manusia lemah ya akhi, dhaif. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku khawatirkan bagi kalian wahai sahabatku syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Nabi bicara dengan siapa? Yang paling aku khawatirkan atas kalian, kalian itu siapa yang diajak bicara oleh Nabi? Sahabat Rasulullah SAW. Nabi mengkhawatirkan, apalagi ngelihat kita, lebih khawatir Nabi. Wong kita orang ini asyik dengan pujian. Maka kalau bisa tidak ada kepentingan untuk mengajar, memberi contoh, sembunyikan ya akhi. Tapi jangan kemudian bersembunyi di kamar selfie podo wae ya. Habis selfie di share, yaitu namanya bukan menyembunyikan. Ini saya katakan jauhkan ini. Ini ya Allah, setan ini paling mudah. Kalau kita orang sudah pegang ini, maka ada untungnya orang kalau tidak punya, ada untungnya. Apalagi dia tidak ngerti teknologi. Ada orang yang punya itu HP itu hanya untuk komunikasi toh. Dia tidak ngerti tentang Android wa ashabuhu ya. Tidak ngerti dia. Jadi ikhwani fillah, ini perlu dijaga, terutama di Ramadan ya. Ramadan ya akhi, antum sudah khatam, demi Allah tidak perlu cerita-cerita dan tidak perlu tanya. Tidak perlu tanya ya akhi, buat apa tanya itu? Ente sudah berapa juz baca? Buat apa? Karena pertanyaan dari dia akan mengundang pertanyaan dari orang lain. Ente sudah berapa juz? Wana belum khatam. Nah, ditunggu sama dia. Tak takut anak ini. Ente berapa juz? Ana ya 10 hari ini sudah 20 juz ana. Ana tak riak loh ya. Ya akhi, jangan membuka pintu bagi syaitan untuk masuk ke kita. Tutup rapat-rapat. Caranya ditutup. Salah satu cara kita riya itu menonjolkan amal kita bertanya. Maka ulama salaf itu tidak senang ibadah itu dijadikan pertanyaan. Hari ini puasa, buat apa? Kecuali kalau kita punya kepentingan. Umpamanya tamu di hari Senin datang ke rumah kita. Tamu datang dari Senin, kita tahu Senin ini sebagian orang berpuasa sunnah, boleh tanya. Tanyanya memang mau nyugui. Ente puasa? Oh iya, ana tidak poso. Terus tidak disugui ya, berarti abad. Sia-sia pertanyaannya. Tapi ya akhi, makanya ini hal yang penting ya. Sudah masuk waktu isya. Wallahi ikhwan, al-ikhlas. Itulah kenapa Nabi SAW, coba untuk perhatikan, ketika berbicara tentang puasa selalu diingatkan apa? Ihtisaban. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban. Diingatkan terus sama Nabi. Kemudian man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Semua diingatkan iman wa ihtisaban. Dan itu bisa kita bisa kita tutup celah-celah riya dan sebagainya dengan dengan sembunyi-sembunyi. Orang mengeraskan silahkan, menunjukkan silahkan, tapi dalam konteks mengajak itu saja. Dalam konteks mengajak, dalam konteks mendidik. Ayah ingin mendidik anaknya, dia tunjukkan ayahnya membaca Al-Quran. Di luar itu jangan pernah pamer terhadap amal perbuatan kita, dan jangan pernah tanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tanya, itu zuhur di mana? Oh, ibadah itu diam, sekut. Wala dia sholli, apalagi kita tahu orang-orang yang sholat atau membaca Al-Quran, tidak perlu tanya. Pertanyaan itu akan memancing hal-hal yang lain. Dan yang terakhir ikhwani fillah, adab kita membaca Al-Quran adalah tafakkur wa tadabbur. Dan dalam rangka tadabbur inilah Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, kata Allah. Makanya
sebagaimana salaf itu mereka membaca 10 ayat mereka cukupkan dalam rangka apa? Agar bisa mentadabburi dan mengamalkan isinya. Wallahu a'lam bissawab. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman kita siap menyambut bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepadanya selepas keluar dari bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, saya salah perbuatan, saya minta maaf kepada antum sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.